Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang self-attention transformer yang beranggotakan saya sendiri, Jeremy Marcelo Waani, kemudian rekan saya Wisnu Aji Sanjaya, kemudian rekan saya juga Yoka Romadani. Next. Di latar belakang model terdahulu RNN atau LSTM memproses teks secara berurutan. Ini memicu masalah vanishing gradient pada teks yang panjang. Kelemahannya itu gagal menangkap konteks jarak jauh dan tidak bisa diparalelisasi. Kemudian ada revolusi self attention yang memproses seluruh token secara bersamaan, menimbang relevansi antar kata secara dinamis tanpa batas jarak posisi. Next. Mengapa kita membutuhkan self attention? Mekanisme ini dibutuhkan untuk mengatasi kelemahan model terdahulu yang membaca kata demi kata secara linear sehingga komputasinya lambat dan mesin rentan lupa konteks pada teks yang panjang. Dengan self attention, mesin memproses seluruh kata secara bersamaan atau paralel dan secara dinamis menghitung bobot hubungan antar kata terlepas dari jarak posisinya di dalam kalimat. Pendekatan ini membuat model mampu memecahkan ambiguitas makna secara instan, sekaligus mempercepat waktu komputasi secara drastis. Next. Kemudian di sini ada query, queue, dan value. Query itu adalah merepresentasikan target ekstraksi konteks dari token yang sedang diproses. Kemudian key bertindak sebagai pemetaan fitur atau indeks relevansi bagi seluruh elemen dalam urutan. Lalu value menampung substansi semantik atau pilot informasi yang diintegrasikan. Melalui perhitungan dot product antara query dan key, sistem menemukan koefisien perhatian atau attention weight yang secara selektif menentukan seberapa besar kontribusi informasi dari value untuk memperbarui status representasi setiap token. Next. Di sini ada tahap pertamanya, yaitu menghitung skor relevansi atau dot product tadi. Langkah pertama adalah mencari tahu seberapa besar hubungan antara satu kata dengan kata lainnya dengan sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat. Setiap kata direpresentasikan oleh 3 vektor, yaitu yang tadi query, key, dan value. Untuk menghitung skor relevansi, kita menggunakan perkalian titik atau dot product antara query dari kata saat ini dengan key dari semua kata lainnya. Skor yang lebih tinggi mengindikasikan tingkat relevansi dan koneksi makna yang lebih kuat antar kata. Berikut di bawah adalah rumusnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu ada scaling dan stabilitas. Itu mengapa skor perlu diskalakan. Yang pertama itu hasil produk bisa meroket yang sangat ekstrim. Untuk yang kedua itu nilai yang terlalu besar bisa menyebabkan gradien yang sangat kecil dan membuat kemudian untuk solusinya yaitu ada membagi skor dengan akar kuadrat dari dimensi vektor T akar D underscore K untuk menjaga nilai tetap stabil dan dapat diproses secara optimal. Berikut ada rumusnya yaitu untuk tahap 3 normalisasi dengan softmax. Setelah diskalakan, skor mentah ini harus diubah menjadi format
yang mudah digunakan atau probabilitas. Yang pertama ada fungsi softmax diterapkan pada skor relevansi yang telah diskalakan. Kemudian untuk yang kedua ada fungsi ini menormalkan skor sehingga rentang nilainya berada di antara 0 dan 1 dan total penjumlahannya untuk sebuah kata persis bernilai 1. Kemudian untuk outputnya adalah attention weight yang memberitahu model kata mana yang presentasinya harus paling diperhatikan. Kemudian di sini ada rumusnya. Dan untuk tahap 4 yaitu menghasilkan output, di mana tahap ini menggabungkan bobot perhatian dengan makna asli kata untuk membentuk pemahaman baru yang kaya akan konteks. Yang pertama ada kalikan attention weight dari tahapan sebelumnya dengan vektor atau value. Kemudian kata dengan bobot tinggi akan menyumbang informasi yang dominan ke representasi kata tersebut dan kata yang tidak relevan akan ditekan dan diabaikan informasinya. Kemudian untuk positional encoding, karena transformer memproses semua kata secara paralel, ia akan inherent permutation invariant, mana sinusoidal signal itu injeks fungsi sin dan cos ke dalam embedding awal. Kemudian untuk spatial awareness-nya memberikan koordinat unik untuk setiap posisi token dan relative distance-nya memungkinkan model mempelajari pola jarak antar kata. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah setelah posisi kata terpetakan, data langsung diterima oleh multi-hit attention sebagai blok arsitektur utama. Disinilah pusat pemrosesan dimulai untuk memecahkan hubungan antar kata secara global. Apa sih itu multi-head attention? Multi-head attention merupakan mekanisme yang memecahkan input mulai dari query, key, dan value melalui lapisan linear menjadi beberapa cabang atau hits secara paralel. Setiap cabang lalu menjalankan rumus scale dot product attention secara simultan untuk menangkap berbagai hubungan kata yang berbeda. Pada tahap akhir, seluruh hasil dari masing-masing hit disatukan kembali melalui proses concat dan dilewatkan ke lapisan linear penutup untuk menghasilkan satu output konteks yang utuh. Next. Selanjutnya itu ada single head attention. Single head attention masuk lebih dalam di dalam blok besar tersebut data dipecah dan didistribusikan ke beberapa cabang paralel bernama single head attention. Tujuannya agar model dapat mengamati relasi kata dari berbagai sudut pandang fitur linguistik yang berbeda secara bersamaan. Single head attention merupakan mekanisme dasar di mana model hanya menggunakan satu set proyeksi matrik query, key, dan value untuk memetakan dan menghitung bobot relevansi antar kata dalam sebuah teks. Karena hanya memiliki satu kepala atau satu jalur komputasi, arsitektur ini memusatkan seluruh perhatiannya pada satu ruangan representasi saja, sehingga ia umumnya hanya mampu menangkap satu jenis pola relasi atau linguistik pada satu waktu berbeda dengan multi-head attention yang memecah proses ini ke banyak kepala untuk menganalisis berbagai nuansa makna secara paralel. Next, terakhir di setiap cabang hit itulah mekanisme scale dot product attention dieksekusi sebagai mesin utamanya. Di tahap final inilah komputasi terjadi secara presisi untuk menghitung skor relevansi dan kedekatan makna antar kata. Melalui formulasi scale product attention, sistem mengukur tingkat relevansi kata, menstabilkan perhitungan, lalu memadukan seluruh informasi tersebut menjadi sebuah makna konteks yang utuh. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, mekanisme self attention mengatasi kelemahan-kelambatan model seperti RNN dengan proses teks secara paralel tanpa batasan jarak. Melalui formulasi scale product attention yang mengomputasi matrik query, key, dan value, operasi ini berjalan pada basis single head attention yang kemudian diekspansi menjadi multi head attention untuk menangkap multidimensi. Multidimensi itu sebagai fitur bahasa secara simultan. Diduga dengan posisi encoding sebagai penanda koordinat urutan token, model mampu mengkalkulasi relasi antar kata secara dinamis untuk memecahkan ambiguitas makna. Saya kembalikan ke rekan saya, Jeremy Masaleno. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.